Salam, selamat pagi Bapak-Bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan dimanapun Bapak-Bapak berada. Apa kabarnya semuanya? Baik, terima kasih. Sesi hari ini adalah mengenai dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, yaitu mengenai topiknya ikuti aku. Apa yang perlu didengar setiap orang sukses dari Yesus. Dan ini juga kita akan mempelajari inspirasi profesional dari seorang ahli matematika dari NASA bernama Katherine Johnson yang bisa mengubah sejarah penjelajahan luar angkasa. Kesuksesan itu memabukkan. Promosi demi promosi, kantor, sudut gedung bertingkat, hormat dari kolega. Dunia mengajarkan kita, jika Bapak dan Ibu cukup berprestasi, akhirnya Bapak dan Ibu akan merasa cukup. Tapi bagaimana jika di puncak pencapaian Bapak dan Ibu, Yesus sendiri melangkah masuk ke dalam cerita Bapak dan Ibu? Bukan untuk mengambil kesuksesan Bapak dan Ibu, tapi untuk mendefinisikan ulang. Inilah yang terjadi di tepi Danau Galilea. Dalam percakapan paling penuh kasih, sekaligus paling menusuk dalam seluruh Alkitab, Yesus tidak datang membawa strategi baru. Dia tidak menyerahkan cetak biru bisnis. Dia bertanya satu pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Kita tadi ngambil di Yohanes 21 ayat 15. Jika Bapak dan Ibu seorang pimpinan profesional, seorang visioner, atau seorang inovator, pesan ini adalah untuk Bapak dan Ibu. Karena kesuksesan tanpa penyerahan diri adalah kegagalan yang terselubung. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita saksikan Nats Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah kawanan yang diserahkannya kepadamu, bukan dengan paksa atau hati yang susah. Sukacita hati rela diminta darimu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang dipercayakannya kepadamu, mengabdikan diri dengan hati yang kasih, memelihara dan menjaga tanpa lelah. Oh Tuhan Yesus, Gembala agungku yang rela mati demi diriku. Ku yang hilang telah Kau bawa pulang kepada kesukaan. Oh Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku, jadi gembala untuk Kau
murni setiap domba yang kau beri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian ini kita akan membicarakan tentang apakah Bapak dan Ibu yang seperti dikatakan sini, apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini? Yohanes 21 ayat 15 mengatakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba Bapak dan Ibu bayangkan, aroma ikan panggang masih menggantung di udara pagi. Jaring-jaring dijemur di samping perahu. Suasana akrab, kehidupan lama Petrus. Tapi Yesus tidak bertanya, Petrus, sudah siap memimpin lagi? Petrus punya rencana baru? Yang dia tanyakan hanyalah, apakah engkau mengasihi aku? Bapak-bapak, para pemimpin, dimanapun bapak-bapak berada sebagai pemimpin sukses, tentu loyalitas pertama Bapak dan Ibu bukan pada laporan keuangan, bukan pada brand, bukan pada inovasi, atau juga bukan pada impian Bapak dan Ibu sendiri, tetapi pada Kristus. Dari Yesus, dengan kasih-Nya akan menguji semua hal yang kita cintai, termasuk kesuksesan kita. Hari ini, jika Yesus duduk di seberang meja Bapak dan Ibu dan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Bagaimana jawaban Bapak dan Ibu? I liked what I was doing. I liked work. But little did I think it would go this far. Katherine Johnson. Katherine G. Johnson. Katherine Johnson. Liftoff. The clock has started. Mathematics was the basis of the whole thing. You graduated from high school at 14, college at 18. Everybody knew you had a big old brain on you by that time. But I didn't know it. But you didn't know it. Man, you're either right or you're wrong. That I liked about it. She always loved numbers. The professor said, I think you'd make a good math researcher. She said, well, what's that? He said, well, that's for you to find out. That was her dream. Katherine Johnson found her way to Hampton, Virginia, and there is NASA. NASA was hiring black mathematicians. Just opened it up to women. I was finally going to find out what a research mathematician did. Those women took a seat, and that changed our country. Katherine Johnson was a trailblazer. She became what was known then as a computer or a calculator or a human computer. Courage is just one of many words that describe this woman. Being the first woman in a room of all white men at a time when that was not popular. The courage to even walk in that room with your head held high. I don't think many people could do that. When I think about my experiences and those of Katherine Johnson, I am completely in awe. She overcame so much more overt prejudice, so many more challenges than I was ever faced with. In 1957, when the Russians launched the Sputnik satellite, the space race then became her job.
calculating trajectories for Mercury missions and Project Apollo. Katherine Johnson was so good at what she did, they needed her as an engineer. When they had briefings, I asked permission to go. And they said, well, the girls don't usually go. And I said, well, is there a law? I began attending the briefings, and gradually I did more. The Eagle has landed. When they were leaving the moon, going back, that was the part that I worried about. They should be exactly correct on that. And I was sitting there hoping I'm right, too. Without mathematicians, those great moments wouldn't have happened. In her 33 years at NASA, Katherine was a pioneer who broke the barriers of race and gender. Everyone can excel in math and science and reach for the stars. Katherine often remarked that even though there were medals and awards and so many things that she received and honors, her favorite thing to receive were letters from children. Katherine Johnson has taught me not to let anyone bring me down and that women are capable of doing anything they want to do. Katherine Johnson has taught me to believe in myself and my capabilities. Katherine Johnson was an amazing African-American female mathematician who changed the world. Because of Katherine at NASA, we've embraced that diversity of thought only improves our capacity to make change both in outer space and here on Earth. Now younger versions of myself don't have to wait until they're an adult to finally hear about her, to let her be a role model in their lives today. My problem was to answer questions, and I did that to the best of my ability at all times. And it was a joy. Katherine Johnson, sebelum dunia mengenalnya sebagai pahlawan NASA, adalah gadis kecil yang mencintai angka. Bukan untuk ketenaran, bukan untuk pujian, tapi untuk kebenaran itu sendiri. Keindahan matematika, kejeniusannya bukan lahir dari ego, tapi dari kekaguman suci atas karya Sang Pencipta. Dalam dunia yang sering menutup pintu baginya, Katherine memilih kesetiaan di atas ketenaran. Dan karena itulah dia mengubah sejarah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian ini kita akan menceritakan tentang peliharalah anak-anak dombaku, yaitu mengenai kepemimpinan sebagai pemeliharaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Yesus mendefinisikan ulang kepemimpinan. Bukan soal memimpin dengan kekuasaan, tapi soal memberi makan dengan kasih. Kepemimpinan sejati bukan tentang posisi, tapi tentang pelayanan. Dalam dunia bisnis, dalam dunia startup, dalam dunia pelayanan, pemimpin sejati tidak hanya membangun visi. Mereka memelihara jiwa-jiwa. Mereka mendengar suara yang lemah. Mereka menguatkan tangan yang gemetar. Katherine Johnson, meski tak pernah resmi memimpin departemen, memberdayakan banyak orang muda. Ia membuka pintu bagi generasi ilmuwan kulit hitam. Ia menjadi simbol harapan di dunia yang penuh diskriminasi. Setiap rumus yang dia hitung, setiap pintu yang dia dobrak dengan keheningan adalah tindakan menggembalakan domba kecil yang Tuhan percayakan. Siapa saja anak domba sekitar Bapak dan Ibu? Apakah itu pegawai baru? Apakah anak-anak muda? Apakah orang-orang yang dunia abaikan? Apakah Bapak dan Ibu menggembalakan mereka dengan kasih? Atau sekedar mengejar target pribadi?
Kepemimpinan diukur bukan dari apa yang Bapak dan Ibu bangun, tapi siapa yang Bapak dan Ibu pelihara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian ini kita akan menceritakan tentang rasa sakit saat ditanya lagi. Di Yohanes 21 ayat 17 mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita di sini Tuhan Yesus mengatakan 3 kali, tidak sekali, tidak 2 kali, tapi 3 kali. Mengapa? Saudara-saudara terkasih, karena Yesus sedang menyembuhkan luka yang dalam, luka pengkhianatan Petrus. Pemimpin sukses seringkali sulit menghadapi pertanyaan berulang. Kita ini menunjukkan kompetensi, bukan kecerdasan, bukan kerentanan. Tapi Yesus tahu, kesembuhan terjadi saat kita cukup berani menghadapinya, bukan menghindarinya. Catherine pun berulang kali harus membuktikan dirinya. Berkali-kali ditolak menghadiri pertemuan teknik. Berkali-kali diabaikan hanya karena warna kulit dan jenis kelamin. Tapi seperti Petrus, Catherine tidak terhenti. Ia menghadapi rasa sakit itu dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat. Saat Tuhan mengizinkan Bapak dan Ibu dipertanyakan, disalahpahami, bahkan direndahkan, apakah Bapak dan Ibu menjadi pahit? Atau apakah Bapak dan Ibu menjadi lebih murni? Pembersihan mendahului pemulihan. Di bagian ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan melihat bagaimana saat engkau menjadi tua. Di Yohanes 21 ayat 18 mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengingat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dulu Bapak dan Ibu memimpin diri dari Bapak dan Ibu sendiri. Tapi suatu hari, kepemimpinan sejati berarti menerima dipimpin oleh kehendak Tuhan. Bahkan ke tempat yang Bapak dan Ibu tidak pilih. Pemimpin besar bukan yang selalu mengontrol arah, tapi yang berserah ketika Tuhan mengubah jalannya. Catherine beradaptasi. Dari kalkulasi menuai ke komputerisasi. Dari dunia segregasi ke pengakuan nasional. Dia tidak melawan perubahan itu. Dia mengalir bersama panggilan. Ketika Tuhan mengirim Bapak dan Ibu ke tempat yang tidak nyaman, apakah Bapak dan Ibu memberontak? Ataukah apakah Bapak dan Ibu juga mempercayai Tuhan? Kepemimpinan sejati sama dengan tunduk pada arah Allah, bukan keinginan. Bagian ini kita akan mencoba mendiskusi tentang dengan kematianmu engkau akan memuliakan Allah. Di Yohanes 21 ayat 19 mengatakan, hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Apa tujuan akhirnya? Hal ini bukan popularitas, bukan kemakmuran, tapi kemuliaan Allah, bahkan melalui penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dunia bisa bilang, biarkan warisanmu berupa gedung, berupa patung, atau berupa sejarah.
Namun Yesus bilang, biarkan warisanmu adalah kemuliaan bagi Allah. Catherine tak pernah mengejar piala emas. Ia mengejar kebenaran. Dan hasilnya, dia memuliakan Allah dalam dunia sains dan pendidikan. Jika hari ini kasih hidup Bapak dan Ibu berakhir, apakah kehidupan Bapak dan Ibu akan memuliakan Allah atau hanya mengagungkan diri sendiri? Kepemimpinan sejati adalah tentang kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri. Bagian ini kita akan melihat bagaimana perintah terakhir, ikutlah aku. Yohanes 21 ayat 19b mengatakan, dan setelah mengatakan itu, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Hal ini adalah setelah semua luka, setelah semua kegagalan, setelah semua janji, tidak ada instruksi bisnis. Tidak ada 10 prinsip manajemen baru. Hanya 2 kata. Ikutlah aku. Dunia berkata, pimpin lebih banyak, atur lebih banyak, kendalikan lebih banyak. Namun Yesus berkata, ikuti lebih dalam. Bukan tanpa rencana, bukan tanpa visi, tapi dengan kebergantungan total pada Dia yang lebih tahu masa depan Bapak dan Ibu. Katherine Johnson menghidupi kata-kata ini. Dan tidak tahu bahwa satu perhitungan lintasan akan membawa John Glenn keluar ke angkasa. Dia hanya melangkah setia setiap hari. Mengerjakan apa yang ada di hadapannya. Tidak spektakuler. Tidak supernatural. Dan saudara yang terkasih dalam waktu Yesus. Apakah jalan hidup Bapak dan Ibu hari ini adalah perjalanan mengikuti Yesus? Atau hanya pertunjukan membanggakan diri sendiri? Kesuksesan sejati adalah mengikuti Yesus, tidak hanya membangun kerajaan sendiri. My problem was to answer questions. And I did that to the best of my ability at all times. I liked what I was doing. I liked work. I liked the stars and stories we were telling. And it was a joy. I think it was pretty well known that Catherine Johnson was an unusual person with an incredible gift. Her mathematical skills were just phenomenal. Catherine Johnson's story is an amazing story, and it had an impact on my life. 2 things that just come to mind is her persistence and her determination. The story of Catherine Johnson and the other mathematicians that worked with her definitely had an impact on my career. It's people like her and others that came along with her that paved the way for people like me to become astronauts. Lalu apa yang kita pelajari dari kepemimpinan dari seorang Katherine Johnson? Mari kita merangkum apa sebenarnya yang Katherine Johnson ajarkan tentang kepemimpinan sejati. Ada 7 pelajaran kepemimpinan dari Katherine Johnson. 1, kuasai keahlianmu. Menjadi luar biasa sehingga dunia tidak bisa mengabaikanmu. 2, tantang dengan diam-diam. Ubah ruangan
hanya dengan ketekunan, bukan perlawanan keras. Ketiga, integritas di atas segalanya. Kerjakan kebenaran, bahkan saat dunia tidak memperhatikan. Keempat, angkat orang lain. Suksesmu belum lengkap sampai kamu membangun sukses orang lain. Kelima, tetap tenang di bawah tekanan. Pemimpin sejati tidak bereaksi terhadap tekanan. Mereka tetap fokus pada misi. Keenam, fokus pada dampak, bukan pujian. Biarkan buah pekerjaan Bapak dan Ibu berbicara sendiri. Ketujuh, bangun warisan, bukan popularitas. Apa yang Bapak dan Ibu tanam hari ini akan menjadi ladang bagi generasi berikutnya. Catherine tidak hanya sukses dalam hidupnya, dia sukses untuk generasi setelahnya. Apakah Bapak dan Ibu warisan kepemimpinan Bapak dan Ibu? Siapa yang sedang Bapak dan Ibu bangkitkan melalui hidup Bapak dan Ibu? Kepemimpinan adalah tentang membuka pintu, bukan tentang melewatinya. Begini ini adalah bagian terakhir undangan, ikuti aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Bapak dan Ibu telah mencapai puncak. Bapak dan Ibu telah memimpin banyak. Bapak dan Ibu telah membangun besar. Tapi hari ini, Yesus tidak memanggil Bapak dan Ibu untuk membangun lebih besar. Dia memanggil Bapak dan Ibu untuk mencintai lebih dalam, mengikuti lebih dekat, membiarkan hidup Bapak dan Ibu membangun kerajaannya, bukan hanya kerajaan Bapak dan Ibu sendiri. Kalau hari ini, di tengah semua prestasi Bapak dan Ibu mendengar suara itu lagi. Ikutlah aku. Apa respon Bapak dan Ibu? Mungkin Bapak dan Ibu telah kehilangan arah. Mungkin juga Bapak dan Ibu letih. Mungkin juga Bapak dan Ibu merasa bahwa semua kesuksesan ini masih meninggalkan kekosongan. Hari ini adalah hari-harinya. Yaitu serahkanlah kembali hidupmu mengikutinya. Karena semua gelar akan pudar. Semua kontrak akan berakhir. Semua popularitas akan dilupakan. Tapi mengikut Yesus itu akan bergema untuk selama-lamanya. Yesus berkata, satu-satunya pemimpin yang layak diikuti. Stay profesional. Amin.